Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang udah follow Instagram gue, mungkin terakhir kemarin lihat postingan gue gue ngepost sebuah produk tas kamera. Dan untuk video hari ini gue juga akan nge-review soal tas kamera tersebut. Dan sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung aja tarik nih tas kameranya sebesar ini. Dan sekali lagi tas ini dikirimin oleh Jakarta Kamera. Dan gue mau ucapin terima kasih buat Jakarta Kamera yang selalu support gue dalam segala macam kebutuhan fotografi gue. Oke, untuk tas kamera ini adalah mereknya Vanguard dan serinya adalah Veo Active 46. Mungkin gue akan ngejelasin soal tas kamera ini agak sedikit pelan-pelan karena ada banyak detail yang mesti gue jelasin juga. Yang pertama mungkin gue akan coba jelasin materialnya dulu. Jadi si tas kamera ini atau si tas Vanguard ini yang seri Veo Active 46 ini berbahan material nylon 840D Condura, dan klaimnya sih udah waterproof. Dia juga mengklaim kalau warnanya ini nggak mudah pudar, karena kan kita tahu beberapa tas kamera yang misalnya kita sering pakai panas-panasan atau hujan-hujanan, pokoknya sering dipakai di lapangan, karena warnanya itu jadi agak sedikit buluk gitu kan. Nah, katanya sih mereka klaimnya untuk tas kamera ini kemungkinan dia bakal pudarnya itu agak sedikit lebih panjang lah durasinya gitu ya, lebih durability-nya lebih panjang, lebih lama. Dan kalau kita lihat di bagian atas si tas kamera ini atau top side-nya, di sini ada buckle. Buckle itu berarti ini ya, jepitan. Ini yang ada jepitan yang warnanya silver. Mereka menyebut ini adalah metal plastic buckle. Jadi sebenarnya kayak metal sih bahan ini. Oke, karena disebutnya metal plastik karena ininya metal, yang satu sisinya lagi plastik. Makanya mereka sebutnya metal plastic buckle. Dan ini juga adjustable, bisa disesuaikan dengan isi bawaan kita ya. Untuk di area belakangnya, kalau kita lihat di sini dia materialnya kayak model bubble gitu ya, bulat-bulat gitu. Dan ini mereka sebutnya sebagai superior back carry system. Jadi ibaratnya nih kayak semacam modul breathable material gitulah. Saat dipakai itu dia agak lebih nyaman karena agak empuk gitu ya di belakang punggung kita itu, jadi nggak kerasa sakit. Dan yang pasti di dalam tas ini nih ada aluminium frame. Bentuk si frame-nya sendiri itu berdasarkan desainnya mereka nyebut adalah ergonomic design gitu. Jadi bentuknya itu udah menyesuaikan dengan bentuk tulang punggung manusia gitu. Jadi saat dipakai dia nggak berasa apa ya, nggak bikin tulang punggung itu jadi sakit. Harusnya sih seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah, lebih ke ergonomic design intinya kayak gitu. And then di zippernya sekarang, di zippernya ini karena kan tadi dia klaimnya dia udah waterproof dan otomatis dia harus menggunakan waterproof zipper ya. Dan kita lihat di sini, di area sini dan area atas ini semua zippernya udah menggunakan waterproof zipper. Cuman di area yang belakang ini dia kelihatan ini belum waterproof sebenarnya di area belakang ini. Cuman harusnya bisa ke recover dengan menggunakan rain cover bawaan dari si tas kamera ini. Dan dia untuk akses kameranya itu bukan dari depan. Ya walaupun di sini ada satu slot buat ngebuka area depan, tapi ini bukan untuk ngambil kamera sebenarnya. Tapi untuk bagian atas ini. Jadi di atas ini sebenarnya ada, bisa dibilang ada dua slot ya. Satu yang bagian depan ini yang pakai buckle tadi, dan satu lagi belakang ini ada ya zippernya jadi untuk ngebuka akses dari main kompartemen atas gitu loh. Jadi dia akses kamera, lensa dan segala macam. Intinya main kompartemennya itu dari belakang aksesnya. Mereka sebutnya nih, mereka punya sistem anti maling gitu loh. Ya jelas lah karena di belakang, jadi maling nggak akan bisa ngambil gitu loh. Kecuali kalau dari depan mungkin orang masih bisa buka gitu kan dan ngambil. Oke, dan mungkin untuk next yang bakal gue jelasin, kita lihat dulu dari bagian top side-nya ya, bagian atas ini yang ada buckle aluminium plastik. Kalau kita buka, ini bisa akan naikin gini dan kita buka. Sekarang kita lihat isinya. Sekarang ini dalamnya ada ini ya, pouch. Ini untuk aksesoris pouch. Lalu yang berikutnya lagi nih ada pouch lagi. Bentuknya seperti tempat botol dan mereka sih sebut ini sebagai multifunction pouch. Dan ada dua.
Mungkin ini kita pindahin dulu ke sini. And then di dalamnya lagi kalau kita lihat di sini ada pocket lagi, bentuknya kayak jaring-jaring net gitu, warna hitam. Dan kita buka lagi, dalamnya ada ini. Nah, ini mereka sebutnya adalah independent strap. Ya, jadi strap untuk bahan untuk kita pasang-pasang sesuatu di depan sini nih. Jadi ini kan ada beberapa slot ya. Yang ini bisa di-customize, kita tinggal masukin ke sini dan strap. Seperti di iklan-iklannya si tas ini pun ada dibikin ngilang gitu kan. Atau kita bisa buat bawa kayak matras atau sleeping bag atau tenda misalnya gitu ya, yang digulung-gulung bisa diikat di sini. Itu, dan kita lihat lagi dalamnya udah nggak ada apa-apa lagi. Dan ada deh. Nih, kalau kita perhatikan di sini ada kabel USB. Ya, ada kabel USB yang dimana di sini adalah standar USB, berarti ini kita colokkan ke power bank. Untuk kita masukin power bank di sini dan kita taruh ke dalam kayak gini. Nah, untuk di sebelah kanan area tas ini, jadi kalau kita lihat di samping sini, di sini ada kayak gambar atau icon bentuk listrik dan kabel, dan di sininya ada lubang ya. Nah, lubang ini sebenarnya buat kita masukin kabel chargeran handphone kita, masukin ke sini. Dan nanti kabel yang masuk ini, kalau kita buka di sini, ini ada satu kotak sambungan dari kabel yang tadi di dalam sini. Jadi si kabel handphone kita colokin di sini, dan kita tutup, dan kabel yang keluar ini tinggal kita colokin ke gadget kita gitu, entah itu ke handphone atau ke iPad atau apapun itu. Gitu ya. Jadi fungsinya untuk itu di area sebelah kanan ini. Dan di bawah sini, di sini ada kantong, di mana kantong ini sebenarnya bisa kita masukkan untuk naruh tripod ya, buat bawa-bawa tripod atau apapun juga bisa sih sebenarnya, buat naruh botol juga bisa, tergantung aja kalian butuhnya apa. Oke, sekarang kita lihat yang sisi di sebelah kirinya ya. Nah, untuk di sisi sebelah kiri, kalau kita lihat di atas sini, di sini ada icon juga atau gambar warnanya biru dan bentuknya seperti gambar apa ya? Kayak cairan infus gitu ya. Jadi ada kotak, ada selangnya, isinya cairan. Nah, di sini pun ada lubangnya, dan ini fungsi lubang yang di sebelah sini berarti kita untuk masukin selang. Dan si kompartemen yang sebelah sini, ini kayaknya memang didesain untuk kita bawa water bag. Jadi kalau misalnya kita lagi hiking, trekking, butuh air, ya kita tinggal masukin sedotan ke sini, naruh water bag-nya di sini, dan kita tinggal sedot gitu loh. Dan untuk akses sini kita harus buka bakal dulu. Sini ada dua, atas dan bawah, kayak gini. Lalu di sini ada sleting, ya kita tinggal buka dan kita tinggal masukin. Dan di sini makanya nggak ada apa-apa lagi ya, makanya dia kayaknya memang khusus untuk water bag di sini. Intinya sih di tas kamera ini ada beberapa gambar icon berdasarkan fungsinya gitu ya. Jadi kita udah lihat ada dua icon. Pertama di sini buat charging, yang di sini untuk water bag. Lalu kita muter dulu ke bagian untuk shoulder strapnya yang ini. Nah, ini dia ada kayak strap lagi di sini. Nah, tujuan strap ini sebenarnya untuk supaya si tas ini nggak terlalu turun, jadi kita bisa narik gitu loh. Jadi dia tetap steady dengan punggung kita atau pundak kita. Dan kalau kita lihat di sini ada dua atau ada kantong dari masing-masing sisi shoulder strapnya. Dan ini pun bisa di-expand kalau kita buka kayak gini ya. Dan ini bisa dimasukkan macam-macam juga, bisa naruh botol aqua yang kecil, atau bisa naruh handphone, atau bisa apa buat apapun. Dan nggak cuma di sisi sebelah kanan doang, di sisi sebelah kirinya pun sama ada ya, sama persis, ukuran juga sama persis. Dan di atas kantong ini ada satu slot ini untuk kita cantolin aksesoris lainnya juga, bisa kita masukin ke sini. Dan di sini juga ada kayak ring yang bisa kita cantolin juga, mungkin bisa buat naruh kunci atau naruh senter segala macam di sini. Dan di sini juga ada strap untuk di dada atau yang biasa kita strapping di dada sini, jadi dia lebih nyaman lagi saat kita jalan kaki bawa tas ini. Dan kita pindah ke area bawah. Mungkin sebelum ke bawah nih gue lipat dulu ke atas deh biar gampang ngeliatnya. Oke, kita lihat di sisi untuk pinggang. Di sisi yang sebelah kiri, di sini ada pocket lagi, dan ini pocketnya pun sama, bisa di-expand. Kita tinggal buka dan kita tarik ke bawah. Nah, jadi gede kayak gini. Dan isinya pun bisa kalian gunakan untuk macam-macam juga. Bisa untuk naruh handphone, bisa naruh untuk kunci, bisa untuk naruh apapun itulah. Bisa naruh duit uang juga di sini gitu ya. Bisa naruh dompet di sini. Terserah, kalian bisa fungsikan untuk apapun sesuai dengan ukurannya aja lah, ibaratnya kayak gitu ya. Lalu di sebelahnya ini ada slot lagi yang bisa kita pakai untuk kita misalnya mau nambahin aksesoris lainnya lagi. Nah, kalau yang sebelah kanannya di sini waist strapnya nggak ada
kantong, cuman dia ada cantelan-cantelan juga, ada slot-slot juga yang kita bisa gunakan untuk nambahin aksesoris-aksesoris lain itu loh. Terus sebelum kita ngebahas ke yang bagian lain, kita masih bahas di area belakang. Nah di sini ada satu ya, ibaratnya bagian yang fungsinya ini sebenarnya untuk kalau kita bawa travel bag ya, dan travel bag kita kan ada handle-nya tuh yang bisa diangkat naik turunin. Nah ini bisa dimasukin ke situ untuk masuk ke dalam travel bag. And then di atasnya ini ada kantong lagi, kantong kecil, ini pun sama multifunction, bisa kalian taruh untuk apa aja terserah. Bisa buat naruh kartu bisa buat naruh masker juga bisa, macam-macam lah. Dan di area sini adalah main kompartemennya. Sesuai tadi awal gue bilang, tas ini akses untuk ke dalamnya atau ke bagian intinya itu melalui bagian belakang. Ya, inilah bagian ini. Cuman kita nggak akan ngebahas ke sini dulu, gue akan coba jelasin ke area yang lain dari bagian tas ini dulu. Kita balik ke daerah yang samping lagi. Kalau misalnya kita perhatikan ya, di bawah sini ada lubang. Sebenarnya lubang ini nih, ini untuk misalnya kita bawa tripod, dan tripod kita habis kena air, agak sedikit basah, dan saat kita mau carry lagi, dan tripod itu masih agak sedikit basah, jadi dia nggak menampung air di poketnya. Jadi dia bisa keluar dari sini nih, air-air itu gitu loh. Dan memang sebenarnya sih di area sini memang di prioritinya untuk kita bawa tripod. Sebenarnya mungkin kayak begitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sisi sebelah sini, ini nggak ada strap buat ngikat tripod, tapi kalau kita buka, di sini ada strap dalamnya. Dan perhatikan lagi di sini ada gambarnya atau ada ikonnya. Ikonnya itu berbentuk gambar tripod. Artinya si strap ini memang didesain untuk ngikat tripod gitu loh. Jadi kita tinggal masukin tripod ke sini, dan gue saranin untuk naruh tripod di sini, 2 kaki masuk ke kantong, yang satu keluar gitu loh. Jadi karena si kantongnya ini bentuknya nggak kotak, bener-bener kotak, jadi dia agak segitiga begitulah, agak merucut ke bawah. Jadi kalau kita masukin semua kaki tripod, dia nggak akan bisa sampai ke bawah masuk semua gitu loh. Jadi yang 2 masukin ke dalam, yang satu keluar. Lalu bagian atas ini tinggal kita ikat ke tripodnya. Oke, jadi sebenarnya buat naruh tripod di tas kamera ini ada dua tempat. Satu yang samping sini yang tadi udah gue jelasin. Yang satu lagi tuh di bagian depan. Jadi kalau kita lihat di putar bagian depan, kalian lihat di atas ini ada satu strap lagi, dan perhatikan lagi di sini ada icon lagi gambar tripod. Jadi ini untuk mengikat tripod di bagian atasnya. Nah sekarang bagian bawahnya di mana? Kan gak ada kantongnya. Karena tadi kalau di sini dia ada strap untuk tripod atas, tapi di bawahnya ada kantong. Nah untuk yang ini kita menggunakan multifunction pocket yang tadi, yang ini beserta independent strap yang ini tadi, karena tadi kita dapat 2. Gue kan coba kasih lihat gimana cara pasangnya. Jadi si strap ini kita lepas dulu buckle-nya kayak gini, lalu kita tinggal masukin strap ini ke sisi bawah ini, ke dalam slot-slot yang ada di depan ya. Dan ini bisa di custom macam-macam ya, terserah kalian. Kita tinggal masuk sini yang satu, lalu satu lagi tinggal masuk di sebelahnya, jelas. Lebih kayak gini. Nah, lalu untuk yang satu lagi strapnya sama juga, kita lepas dulu, lalu kita masukkan dulu di area yang atas ini kayak gini, lalu yang di bawah sini, yang sebelahnya, seberang-seberangan. Nah kalau udah gini, kita tinggal masukkan si multifunction pouch ini, di belakangnya ada kayak slotnya itu kan. Nah, kita tinggal masukin aja seperti ini, masuk ke sini, dan kita tinggal cantolin buckle-nya. Yang satunya juga sama ya, bagian atasnya ya. Dan kita tinggal cantolin lagi buckle-nya di sini. Kalau udah kita tinggal kencangin, tinggal diposisikan ke tengah. Oke. Dan kalau udah, kita tinggal angkat tasnya, masukkan tripodnya di dalam kantongnya ini. Ini semua kakinya bisa masuk. Lalu kita ikat di bagian atas strapnya ini. Nah kurang lebih seperti itu caranya ya. Dan ini cara kedua kita untuk naruh tripod di tas ini. Dan nggak cuma tripod, sebenarnya bisa apapun ya, yang bentuknya sejenis seperti tripod lah, intinya kayak gitu. And then gue rasa semua bagian luar ini udah gue jelasin. Sekarang kita masuk ke main compartmentnya ya, bagian intinya. Nah untuk akses kamera dan lensa, dia kan tadi udah gue bilang melalui belakang, bukan dari depan gitu ya. Jadi kita harus taruh tas kamera ini seperti ini kurang lebih.
Lalu di atas sini ada dua zipper, dua sleting, dan kita tinggal tarik, buka kanan kiri sampai mentok habis, lalu kita buka. Oke, nah sebelum ke area yang paling intinya, kita lihat di sisi bagian luarnya. Di sini ada dua kantong yang berwarna kuning, dan di sini juga ada gambar lagi, ada ikonnya, gambar laptop. Kantong yang bagian atas yang paling lebar, jelas pasti untuk laptop ya, sesuai gambar. Nah untuk yang bawahnya yang kedua, kantongnya lebih kecil, dan ini gue rasa untuk kita nyimpen tablet atau iPad atau yang berhubungan dengan itulah ya, yang bentuknya seperti kotak-kotak nampan itu masuk sini. Dan that's it, kita langsung ke bagian intinya. Nah kalau kita lihat, kita belum melihat separator untuk naruh kamera dan lensa karena dia menggunakan inner box seperti ini. Jadi kita harus buka inner boxnya dulu, dan saat kondisi seperti ini jujur ini agak complicated gue untuk ngebuka karena saat gue buka gini tuh agak-agak sempit karena rapat banget, dan kayak hampir impossible gue untuk buka si inner boxnya ini saat kondisi masih di dalam tas. Kedua, posisi dia harus dibuka lagi ke sana gitu loh, atau ke sini tergantung kalian naruh ininya. Jadi yang paling gampang akses ini adalah kita keluarin dulu inner boxnya seperti ini, ya, baru kita buka. Itu paling gampang. Dan jujur, gua nggak suka sistem yang seperti ini, jujur gitu ya. Kenapa? Karena ribet ya, karena ribet. Bukannya mempermudahkan kita saat di lokasi, malah jadi agak lebih ribet. Ya karena kita jadi makan waktu lah untuk mengakses gear kita untuk ngebuka atau ngeluarin untuk men-setup peralatan kamera kita dari kamera, lensa, filter mungkin itu ya. Karena harus terpisah dengan si tasnya dan aksesnya nggak mudah gitu loh. Ya, seperti tadi gue bilang, saat dia di dalam tas untuk kita buka bagian atasnya ini pun sangat sulit karena terlalu rapat banget mana gitu kan. Dan saat kita mau buka ke samping pun ya ibaratnya kita butuh waktu lah sebenarnya, untuk waktu yang lebih luas, yang lebih luang lagi gitu loh. Dan gue rasa ini semua bagian partnya udah, tapi gue akan kasih lihat lagi di bagian inti dalam tadi ini. Gue taruh dulu ya. Di dalam sini pun masih ada kotak lagi atau kompartemen penyimpanan lagi di sisi sebelah kanan dari bagian dalam tas ini. Dan ini pun bisa kalian taruh untuk apa aja terserah. Gue rasa untuk detailing dari segala macam sisi tas ini udah. Kita akan ke bagian inner boxnya ya. Ini adalah inner boxnya, dan kenapa tadi gue bilang gue nggak suka karena ya tadi kita untuk akses kamera kita agak ribet, tapi ini adalah persepsi gue pribadi gitu ya, pribadi gue. Nah mungkin ini akan lebih sangat berguna jika inner boxnya ini ada pengaitnya lagi di kanan sini atau di kiri sini gitu ya, kanan kiri. Jadi bisa kita buat naruh strap lagi atau masang strap. Jadi begitu gue sampai lokasi, misalnya gue dari rumah bawa tas kamera ini, dan begitu sampai ke lokasi gue tinggal moto doang. Intinya gue nggak perlu bawa tas kamera yang ini lagi, gue tinggal bawa si inner boxnya doang. Kalau misalnya ada strapnya, gue tinggal cantolin doang nih ke pundak gue. Bawa ininya aja udah cukup gitu loh. Cuman sayangnya di inner box ini dia nggak ada cantelan buat naruh strap. Jadi ya berarti ya memang harus selalu bawa tas kameranya, nggak cuma ininya doang. Ya gitu. Oke lah, kita buka dulu isinya. Dan kalau kita buka, ya standar tas kamera, isinya penuh dengan separator, dan ini bisa di customize sesuai dengan yang kalian mau ya, tergantung bawaan apa aja yang kalian bawa, filter, bawa lensa, bawa kamera, bawa bla 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 segala macam ya, kalian sesuaikan aja bentuknya. Dan ini bisa di customize, bisa dibuka copot. Dan di dalam inner box ini pun nggak ada pocket apa-apa lagi, murni hanya separator untuk kamera dan gear lah intinya ya, hanya itu doang. Dan kita tutup. Mungkin gue akan coba lihat lagi, dan tadi kan kita dapat ada 3 jenis ya. Satu ini inner box, lalu ada tadi multifunction pouch yang kita pakai buat taruh tripod, dan satu lagi ada aksesoris pouch yang tadi awal, yang ini. Nah ini sebenarnya emang sesuai namanya, bisa buat naruh aksesoris ya. Kita tinggal buka, dan di dalamnya ini ada, ada 3 kantong, semuanya kantong jaring. Yang di bagian sini ini lebih luas, mungkin kita bisa pakai untuk naruh kabel-kabel untuk charging ya. Lalu yang atas ini ada gambarnya lagi, ada ikonnya lagi. Yang sebelah kiri ini warna hijau, bentuknya gambar memory card yang mungkin dipakai untuk nyimpan memory card artinya. Tapi yang sebelah kanan di sini ada gambar memory card tapi warnanya merah dan ada garisnya. Berarti dia melarang naruh memory card di sini gitu.
Tapi sebenarnya nggak masalah sih, lu mau nyimpen di kanan atau mau nyimpen di kiri sebenarnya nggak ada pengaruh. Cuma kalian mau nyimpennya di mana. Oke, dan ini cuma ada begini doang. Dan intinya si tas kamera ini kalau kalian beli ini, kalian akan mendapatkan tas kameranya jelas, lalu mendapatkan inner box yang tadi buat nyimpen kameranya ya. Ini dapat inner boxnya, lalu dapat aksesoris pouch ini, lalu dapat multifunction pouch yang tadi, lalu mendapatkan 2 independent strap yang kita pakai buat ngikat si multifunction pouch tadi, lalu juga mendapatkan 2 tripod strap yang bisa kita pasang di samping sama di tengah depannya. Dan untuk kalian yang tertarik untuk memiliki tas kamera ini, kalian bisa beli tas kamera ini melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Dan gue rasa itu aja penjelasan gue soal review si tas kamera Vanguard VO Active 46 ini ya. Jadi buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya.